Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Nama saya Utami Saputri. Saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya dari SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Saat ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama teman saya Ibu Maisaro SPD. Assalamualaikum Ibu Mai. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saat ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebelum kita melaksanakan observasi kelas untuk supervisi akademik besok ya Ibu. Ya, sebelum besok saya akan mengamati proses berjalannya supervisi kelas, observasi kelas. Saya akan bertanya terlebih dahulu mengenai persiapan awal dalam proses pembelajaran besok, gitu ya Bu ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran yang untuk pembelajaran besok ini apa ya, Bu? Untuk tujuan pembelajarannya karena materi yang akan dibahas itu barisan aritmatika yang tujuannya yaitu agar siswa ini mampu memahami apa itu barisan aritmatika, kemudian siswa mampu menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika dan siswa ini dapat mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Gitu. Jadi besok bahasanya adalah mengenai barisan aritmatika ya Bu ya. Nah, untuk pengembangannya, untuk area pengembangannya, besok ini kira-kira dalam pembelajaran area pengembangan apa nih yang hendak dicapai oleh Ibu Mai? Untuk area pengembangannya untuk siswa itu ada keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan yaitu pemahaman siswa terhadap barisan aritmatika itu sendiri, yang keterampilannya itu kemampuan siswa untuk berrelasi dengan temannya, sedangkan untuk guru saya sendiri sebagai pendidik itu pengembangan yang area pengembangannya yaitu metode yang saya gunakan di kelas. Metode yang akan digunakan di kelas ya. Jadi untuk area pengembangan bagi siswanya adalah pada keterampilan dan pengetahuan. Sedangkan untuk area pengembangan bagi Ibu Maisarohnya adalah pada metode pembelajarannya ya. Metode pembelajaran yang akan diterapkan di pembelajaran besok apa Ibu? Untuk metode yang saya gunakan itu menggunakan model, tentunya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning. Berarti memakai metode pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning ya. Dan juga menerapkan kompetensi sosial emosionalnya juga ya Bu ya, pembelajaran sosial emosionalnya. Selanjutnya apa namanya? Untuk langkahnya, untuk langkah pembelajarannya bagaimana yang sudah direncanakan oleh Ibu, bagaimana nih langkah pembelajarannya? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ya pastinya itu terlebih dahulu saya meminta anak untuk berdoa, kemudian absen kehadiran siswa, kemudian saya meminta bukan meminta tapi mengarahkan kepada siswa untuk memperhatikan lingkungan kelasnya terlebih dahulu, apakah sudah membuat nyaman atau belum, adakah sampah atau tidak. Kemudian saya menyampaikan motivasi dan tujuan dari pembelajarannya. Selanjutnya saya memberikan materi atau pemahamannya melalui sebuah video. Dan juga selain itu saya juga memberikan modul. Setelah saya memberikan materi, saya memberikan lembar kerja kepada siswa LKPD dengan berkelompok. Jadi untuk kelompoknya juga itu ditentukan oleh saya sendiri. Jadi maksudnya bukan saya sendiri, tapi anak-anak diminta untuk berhitung untuk menentukan kelompoknya. Kelompoknya itu sekitar 4 atau 3 anggota. Dan setelah mereka berdiskusi dan mendapatkan hasilnya, saya minta salah satu perwakilan untuk menjelaskan ke depan kelas. Jadi media yang akan digunakan besok adalah media visual berupa video
dan ada beberapa modul juga yang bisa mereka baca dan referensi buku ya, Iya. buku tambahan referensi serta LKPD yang akan dibagikan per kelompok gitu ya. Untuk menentukan kelompoknya, Ibu Maisaro akan menentukan kelompoknya sendiri ya, karena untuk heterogenan kelompok gitu ya, biar bercampur antara teman yang satu dengan yang lainnya. Oke, mungkin untuk percakapan praobservasi cukup sekian. Mudah-mudahan nanti besok pembelajarannya lancar sehingga siswa-siswinya dapat mendapatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Gitu. Seluruh siswa-siswinya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Gitu ya Bu ya. Sampai ketemu besok ya Bu di observasi kelasnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya boleh disiapkan? Duduk siap. Dua, mulai. Sudah selesai. Ibu absen dulu ya. Masuk semua? Alhamdulillah. Ahmad Andrian? Hadir. Ahmad Marzuki? Hadir. Andre Saputra? Anissa? Clara? Dea Inesia? Dimas Adi? Dinda? Eki? Excel? Fadil? Fadli? Farhan? Gading? Galih? Hadmah? Hadir. Khairun Nikmah? Made? Mailiani? Muhammad Meilasari? Muhammad Adli? Nabila? Nisa Selo? Novera? Okta? Riko? Rira? Syifa Alifta? Wahyu Ramadan? Zaki? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian lihat kanan kirinya terlebih dahulu. Ada sampah atau tidak? Tidak. Yakin nggak? Kalian menjaga kebersihan ya. Jadi kita harus menjaga pertama buat kita bisa konsentrasi dalam pembelajaran, kita harus bisa membuat kelas kita nyaman terlebih dahulu. Utamanya tentang kebersihan. Kalau kelasnya bersih, pasti kita belajarnya pun nyaman, bisa lebih fokus dan konsentrasi lagi. Oke.
Kita biar nambah semangat dan nambah fokus, kita mulai pembelajarannya dengan tepuk semangat dulu yuk. Berdiri ya semuanya. Jadi nanti kalau ibu bilang, mungkin kalian udah pernah ya sebelumnya. Ya, yang waktu itu mau jadi. Oke. Nanti kalau ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk sambil bilang yes, dan seterusnya sampai siap belajar. Oke. Waalaikumsalam. Bisa dimulai ya? Bisa. Yuk. Tepuk satu. Kurang semangat, ulangi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Belum kompak. Sekali lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Siap belajar ya semuanya? Fokus ke depan. Oke. Kali ini kita bakal belajar tentang yang namanya pola barisan atau lebih tepatnya tentang barisan aritmatika. Dulu waktu kalian SMP itu pernah kalian tuh belajar yang namanya pola barisan. Pernah yang namanya belajar pola barisan ya? Dulu waktu SMP kalian pernah belajar yang namanya pola bilangan? Pernah ya. Pola bilangan adalah apa? Susunan dari beberapa bilangan-bilangan yang memiliki aturan tertentu. Contohnya pola bilangan atau barisan pola bilangan ganjil itu, kalau bilangan ganjil dimulai dari angka berapa? 3. 1 ya, habis 1 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Itu memiliki pola tertentu. Itu namanya apa? Barisan. Itu namanya barisan yang punya pola tertentu sehingga disebutlah pola bilangan. Tapi di kelas 10 ini kalian akan belajar yang namanya barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini, jadi tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya pembelajarannya adalah kalian itu mampu memahami yang namanya barisan aritmatika serta nanti kalian bisa menyelesaikan permasalahan konseptual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Untuk lebih jelasnya sebelum ibu menjelaskan, kalian lihat video terlebih dahulu. Ada suara. Ada suaranya enggak? Enggak kedengeran ya? Oke. Ibu bagikan lewat grup kalian juga ya linknya. Oke.
Bisa kalian lihat ya di situ rumus UN-nya sama dengan apa? UN-nya sama dengan yang paling atas A plus N dikurang B dikurang 1 dikali B. Ini namanya barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan apa? Waktu itu pernah sebelumnya Ibu minta buat kalian cari tahu terlebih dahulu ya. Barisan aritmatika adalah barisan apa? Suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Apa tadi? Lebih keras lagi coba penjelasannya. Gak apa-apa keras. Gak keras. Gak apa-apa keras. Kurang keras. Iya. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Iya. Jadi suatu barisan yang memiliki barisan tersebut memiliki beda atau selisih yang tetap. Ini nih. Sehingga nanti kita bisa lihat ini pembuktian ya. Jadi benar tuh kalau rumusnya UN sama dengan A ditambah B, A ditambah B dikali N dikurang 1 atau A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita bahas ya. Di situ suku pertamanya setelah 2, 6, 8, 10. Jadi ini namanya barisan aritmatika. Di barisan aritmatika ada namanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya yang disimbolkan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya. U1, 4-nya U berapa? Atau suku ke? U3-nya berapa? Setelah itu U5-nya 10. Bener nggak sih rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B beda. Bener nggak cara pembuktiannya seperti yang sudah dijelaskan di sini tadi. U1 sama dengan berapa di situ? 2 dari mana? Suku pertamanya. U1-nya 2. U2-nya di situ berapa? 2 ditambah 2. Suku ketiganya berapa? 2 ditambah 2 lah. Suku ketiganya, suku keempatnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Cukup segini dulu. Yang ini 2 adalah yang ini nih. 2 ini adalah suku pertamanya. U1, 2 adalah suku pertamanya atau suku pertama biasanya disimbolkan dengan huruf A. Jadi U1 sama dengan 2 sama dengan A. Yang ini U2 sama dengan 2 ditambah 2 itu sama dengan 2-nya ini suku pertamanya. Berarti A ditambah 2 ini dari mana? Dari bedanya. Coba kita lihat ya.
Tadi kan dikatakan bahwasanya barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang tetap. Selisih itu apa? Ya, beda. Jadi ada perbedaannya. Jadi ada bedanya. Jadi kalau di dalam matematika, kalau kalian disuruh ngitung selisih itu pasti biasanya identik dengan ya. Jadi nyari beda itu suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Berarti suku kedua dikurang suku ketiga dikurang suku kedua. Biar tahu bedanya. Berarti ini bedanya berapa? 4 dikurang 2. Berapa? 6 dikurang 2 berapa? 6 dikurang salah maaf. 6 dikurang 4 berapa? 8 dikurang 6. Jadi bedanya adalah 2. Bener ya? Bila bedanya tetap 2. Jadi tadi benar pernyataannya. Bedanya 2, berarti 2 ini bedanya berarti A ditambah beda. Yang ini berarti 2 ditambah 2 itu sama aja 2 dikali 2 enggak? Sama ya? Atau sama kita bisa nyebutnya 2 itu sebagai A ditambah 2-nya tetap 2 ini adalah beda. Jadi A ditambah 2B. Selanjutnya, kalau ini berarti tulis dulu 2-nya setelahnya, 2-nya ada berapa? Kalau 2 yang pertama ditulis, maka sisa angka 2-nya ada? Berarti 3-nya dikali sama 2. Maksudnya ada 2 itu, 2-nya ada 3, jadi 3 kali 2. 2 adalah nilai A-nya 3 kali 2. 2 ini B-nya, 3 adalah bilangannya tetap ditulis 3 kali B. Jadi U4-nya adalah 3B. Berarti kalau kita ngelihat polanya ya, kalau U2-nya aja A ditambah B, U3-nya A ditambah 2B, U4-nya A ditambah 3B, berarti U5-nya A ditambah A ditambah 4B. A ditambah 4B. Sehingga kita bisa menyatakan kalau UN itu adalah suku ke N. Misal nih, ini kan sukunya sampai suku 5. Suku ke-6-nya kalian bisa nebak berapa enggak? Berapa? 12. Ini U6. Kita cari U6 ya. UN-nya di sini. Berarti U6 sama dengan tadi rumusnya ini ya. Ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1. Berarti 6 dikurang dikali B. A-nya ditambah berapa? 5. Benar rumusnya nanti jadinya N dikurang 1 dikali B. Beda. Kita buktikan aja ya. A-nya berapa? 5 dikali 2. 2 ditambah 10. Jadinya 2. Benar, U6-nya 12? Benar. Itu mencari suku dalam barisan aritmatika. Oke, kita lihat contoh soal selanjutnya.
iklan. Berhenti nasi kali ya. Sil. Aduh. Pos dulu. Pos dulu aja. Contohnya bisa kalian lihat di YouTube kalian di link yang Ibu bagi ya. Kali ini untuk memperdalam pengetahuan kalian supaya kalian menjadi lebih paham, kalian bisa membentuk kelompok. Nanti kita mengerjakan soal. Di sini ada berapa orang tadi? Satu kelas ada 31 dibagi satu kelompoknya 4, berarti dibagi 8 kelompok, yang satunya ada 3 orang. Oke, kita baginya diacak aja ya, berhitung. Aku berhitung, nanti nggak ini lagi. Berhitung ya, dimulai dari 1, 2, 8, 2, 5, 7. Eki 8, Farhan 1, 4, 5, 7, 8 ya, 1. Oke, kumpul sama kelompoknya masing-masing. Kita mengerjakan LKPD. Yuk, duduknya sesuai kelompoknya. Ya, boleh. Ya, biasanya kalian udah pindah posisi. Kelompok 8 di sebelah sana. Nah, iya, sebelah sana. Di sebelah sini kenapa nggak ada nih kelompok 1 sebelah sini? Kelompok 1 aja, kelompok 1. Kamu. 1. Iya. Ya, tahu soalnya kelompok berapa? Iya, nggak apa-apa. Oke, Ibu bagi 1. Ini barisan buat apa? Enggak, baik. Dapat yang banyak lembar belajar. Lambat gini, Mas.
Ini aja. Kalau kalian langsung sampai ke belakang sana ya, soalnya ini LKS 2, ini LKS 1. Ini LKS berapa? 2. LKS-nya. Itu kan LKS berapa? 2 ya? Foto yang ini. Iya. Ini itu LKS 2 salah. Ya jadi satu aja, jadi satu. Itu beda ceritain geometri. Ini geometri. Foto-foto. 1, 2 aja. Foto aja. Foto aja. Terus Caca kalian pegang ini. Padahal bukan. Caca. Nah. Gitu ya. Di situ ada 2 soal. Itu belakangnya. Oke. Di situ ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, cara mencari informasinya itu kalian boleh lewat, terserah kalian mau lewat link yang Ibu bagikan tadi, atau mau lewat buku, atau lewat modul, boleh semua. Yang mau buku boleh maju ke depan. Yang mau pakai buku boleh. Yang pakai video juga boleh dari link yang Ibu bagikan. Salah. Nomormu? Chat Ibu dah. Chat Ibu. Chat Ibu biar Ibu bagikan linknya. Chat punya nomornya enggak? 0831 siapa? 0831 7075 berapa? 7075 8460 8460. Apa sih kamu? Siapa? Oke. Kalian juga bisa lihat contoh yang di depan ini untuk penyelesaiannya yang soal nomor 2. Boleh dikerjakan. Nanti kalau ada yang sulitan boleh ditanyakan. Udah. Nanti
Kalian bisa ngerjain nomor 2 enggak? Kalian masih nomor 2 ya. Nomor 3 nggak usah. Ya. Di Google ada kan? Nomor 1 ya. Dikerjain. Bertiganya enggak kan? Enggak. Nomor 1. Nanti kalian kelompok kalian maju soal nomor 1 ya. Masa kita sih sama? Ih, sana udah nomor 2. Yang ini. Ih, banyak. Boleh dikerjakan kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan. Wah, buku kalian Ada buku. beda ini tadi. Iya dong. Iya, biar dia moto. Nomor 1 sama nomor 2. C. Sama aja kan Bu? Hah? Sama aja nggak sih? Beda. Iya, beda. Ini biometri. Sama sih? Iya benar, itu kita. Yuk, kerjakan. Bisa. Iya. Benar. Gimana? 70. Iya. Bedanya berarti iya benar, ini 9 berarti pakainya min 9. Iya. Paham enggak? Coba. Ini ditambah apa dulu? Tambah kan? Itu tuh contoh nomor 2-nya. Ya? Di sini aja ya. Mau apa sih? Iya benar sekali. Tulis di situ. Boleh. Nomor 2-nya juga ditulis ya. Nah, nomor 2-nya juga sekalian ditulis. Nomor 2 kan kamu biasanya punya tuh. Ih, sekalian deh nomor 2 sekalian. Ada kan. Bener. Ih, cepetan tulis. Kita semua. Enggak, udah cepetan tulis. Sudah selesai semua? Boleh dikumpulkan, ditulis ditulis kelompoknya, nama kelompoknya. Pura-pura apa betul? Beneran. Baik.
Ditulis nama kelompoknya. Kurang satu lagi. Kurang dua. Yang sudah aja, yang sudah boleh dikumpulkan, tulis nama kelompoknya dan kelompok berapanya ditulis. Banyak banget di Google. Ya Allah. Mana? Udah? Belum ya. Oh iya. Jawabannya tadi ditulis dulu. Sudah ada yang selesai semuanya? Tinggal nama kelompok. Oke. So ini Tunggu ya, kumpul di depan. Sudah? Oh, boleh dikumpulkan yang sudah? Oke. Yang sudah kelompok 4. Okta, Dianingrum, Dinda, Khairun Nikmah, Syifa, dan Nisa. Boleh. Boleh maju ke depan kelompoknya, tuliskan jawabannya. Iya semuanya. Semuanya maju ke depan. Kamu nanti yang jelasin. Sini. Bentar. Di pos dulu boleh. Salam. Kami akan presentasikan hasil dari kelompok kami, hasil diskusi dari kelompok kami, yang akan dijelaskan oleh Dinda. Yuk, udah. Boleh dijelaskan. Boleh dijelaskan. Dengarkan teman-temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan Hasil diskusi. dari kelompok kami. Diskusi dari kelompok kami. Yang nomor 1 dengan 70. Jadi sama dengan 61 kurang 70 dengan 3. UN dengan UN plus A itu 15 sama dengan 9 dari 15 sama 7 dan 11. Nggak berisik sendiri. Kakinya yang gitu. Untuk soal yang nomor 2 A plus 6B dengan 21. Untuk 13-nya A plus 12B dengan 55 dan 6B dengan 24B dengan 4. Untuk yang ini dinamakan eliminasi. Ini A ditambah 6B dengan 31. A ditambah 24 dengan 21. B
Jadi hasilnya A 9 plus 7. Jadi 33 sama dengan A plus 32B sama dengan 7 plus 32 dalam 10 sama dengan hasilnya 135. Yang ini dinamakan jadi untuk nomor 2 cara mengambilkannya adalah dengan cara eliminasi dan substitusi. Tutup penutup. Wassalam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terima kasih buat kelompok 4 yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya, sudah cukup baik ya. Jadi di nomor 1 kita diminta untuk mencari suku ke 15-nya atau suku ke N-nya yang menggunakan rumus apa tadi? A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Sedangkan untuk soal nomor 2 kita diminta untuk mencari U ke 33 yang di situ belum diketahui barisan aritmatikanya, tapi kita disuruh menentukan A dan bedanya sendiri. Caranya dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi intinya barisan aritmatika adalah barisan apa tadi? Barisan yang memiliki selisih atau beda dengan bilangan yang tetap. Rumusnya apa tadi? Dibaca. Boleh dibaca rumusnya apa? Rumusnya A ditambah apa? Ditambah N dikurang 1 dikali beda. Oke. Rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Ada yang ditanyakan? Begitu. Cukup hari ini pelajarannya sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, mungkin kalian malu bertanya di kelas, boleh nanti bertanya di luar jam pelajaran. Jika sudah tidak sibuk ya. Ibu tutup pelajaran ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Utami Saputri, calon guru penggerak dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, dari SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Saat ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Maisarah. Saat ini saya ditemani dengan Ibu Yuni Sudiasi sebagai selaku pengajar praktik saya. Apa kabar Bu Mai? Alhamdulillah baik. Kita saat ini melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas untuk keperluan supervisi akademik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan observasi kelas kemarin. Setelah melaksanakan observasi kelas itu, bagaimana perasaan Ibu saat itu? Perasaan pada saat observasi itu karena baru pertama kali dan juga pertama kali menerapkan pembelajaran kuis diferensiasi, jadi saya merasa kaku karena juga memikirkan sintaks selanjutnya. Tetapi setelah berjalan ya akhirnya bisa berjalan. Bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas? Untuk area pengembangannya yaitu pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan untuk bersosialisasi dan pengetahuan dalam pemahaman materinya. Nah, untuk hasil dari pembelajaran kemarin, apakah Ibu mengalami kendala atau masalah yang dihadapi selama pembelajaran?
Kalau masalah dan kendala tentunya ada dari sisi saya sendiri dan juga dari siswanya. Kalau dari saya sendiri pada waktu itu ada sedikit yang terlewat di dalam singkatnya. Itu saya justru malah memberikan materi dulu, memberikan video terlebih dahulu, kemudian saya memberikan soal dan tidak memberikan pilihan kepada siswa mau memilih pembelajaran melalui apa terlebih dahulu pada waktu itu. Seharusnya kan saya menanyakan kepada siswa siapa yang mau belajar melalui video, siapa yang mau belajar melalui buku, dan siapa yang mau belajar untuk melihat penjelasan dari saya. Kemarin itu kan pembelajaran berdiferensiasi ya, jadi diterapkan pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran kemarin itu materi pembelajarannya apa ya Bu? Barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri, bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Menurut saya jadi sadar dan benar-benar ternyata karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu lebih efektif karena kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui kesenangannya sendiri. Dengan begitu mereka akan berusaha untuk memahami materi. Jadi menurut saya kalau dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, anak jauh lebih mudah untuk memahami. Begitu. Nah, selama pembelajaran kemarin saat observasi kemarin, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi sendiri, apakah ada kendala yang Ibu hadapi, kendala di ibunya atau pas pada saat pembelajarannya, bisa diceritakan Bu? Kendalanya ada dari saya karena kalau dari siswanya itu karena kondisinya pada waktu itu sudah siang dan waktu itu cukup lelah juga, jadi anak-anak masih kurang bisa kondusif pada waktu itu untuk pada waktu diperintahkan untuk berkelompok. Nah, saat berkelompok itulah yang kurang kondusif. Sedangkan dari saya sendiri pada waktu itu saya ternyata masih belum maksimal di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya belum bisa mengontrol satu persatu dari siswanya. Begitu ya Bu. Nah, terfikirkan tidak Bu oleh Ibu mengenai solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas kemarin? Kedepannya saya akan mempelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana sih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya memahami dari setiap kejadian di dalam kelas, karena walaupun kita sudah mempersiapkan karena di kondisi di kelas pun itu bisa aja berbeda sesuai rencana. Apa sih namanya caranya, misalnya kan Ibu ingin menerapkan lebih dalam lagi nih mengenai pembelajaran, ingin belajar lebih dalam lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan karena ingin menerapkan lebih baik lagi dari saat observasi kemarin untuk kedepannya gitu. Ada tidak apa namanya caranya atau solusi dari Ibu untuk Ibu sendiri, bagaimana caranya? Untuk caranya, yang pertama sharing sama guru lain, dan yang kedua saya juga Bu Tami juga sudah membuatkan komunitas guru waktu itu untuk sama belajar tentang proses pembelajaran, tentunya salah satunya itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bisa belajar bersama guru yang lain yang sudah biasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan melalui komunitas kita ya yang sudah kita bentuk bersama ya. Nah, untuk apa namanya komitmennya tersendiri, Ibu Mai ada komitmen tidak? Maksudnya saya di tahun ini harus bisa atau harus menerapkan di setiap pembelajaran misalnya gitu. Ada tidak komitmen untuk mengenai pembelajaran berdiferensiasi sendiri untuk Ibu Mai? Untuk saya sendiri, tentu saya ingin punya komitmen menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini di setiap kelas, di setiap pembelajaran, karena ya memang itu penting. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Nah, untuk komitmennya tersendiri, komitmen tersebut, ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan atau mengontrol komitmen tersebut gitu? Hal tersebut
ada Bu, yang membantu, yang bisa membantu tentunya. Terus ini apa sih pertanyaannya? Mengenai komitmen Yang bisa membantu buat untuk menjalankan komitmen tersebut gitu. apa nih, dalam hal apa, dalam konteksnya? Dalam kan ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nih. Nah, ibu bakalan belajar nih. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa membantu ibu untuk menjalankan komitmen belajar tersebut? Misalnya seperti teman-teman sejawatnya bisa apa sih namanya ikut membantu misalnya, atau dari guru sesama apa sama mata pelajarannya bisa membantu gitu. Ada Bu, kalau hal seperti itu pasti ada, karena kan guru-guru lain pun punya caranya tersendiri di dalam kelas itu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kelas. Misalkan siswa si A ini melakukan hal apa di kelas, nah caranya bagaimana, itu ada sering sharing-sharing sama teman yang beda mata pelajaran pun sering. Ya mungkin kalau untuk membantu apa sih namanya komitmen tersebut, mungkin ibu bisa selanjutnya bisa dengan saya bisa kita banyak berkomunikasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, untuk kedepannya apa namanya, apa harapan ibu setelah melakukan observasi ini, apa nih harapannya? Harapannya tentunya saya semoga aja kedepannya bisa menjadi pendidik yang benar-benar bisa mengayomi siswa-siswinya, dan tentunya siswa juga bisa menerima pembelajaran yang saya berikan. Gitu ya. Oke. Mungkin itu ya untuk percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu Maisaro dapat menjaga komitmennya untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas Ibu Maisaro selanjutnya. Insya Allah dengan komunitas belajar yang kita buat bersama, nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana seharusnya pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas waktunya Ibu Maisaro, terima kasih atas waktunya Ibu Yuni. Segitu saja percakapan dari percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.